Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini eh, Rabu 23 April 2025, kita akan melanjutkan tutorial pertemuan yang ke-8 ya. Hari ini kita akan melanjutkan membahas soal tutorial bab 3 yang belum kita bahas di minggu kemarin. Oke, kita mulai dari eh, membuat sketsa kurva yang nomor 9C. Yang nomor 9C ya. Buatlah sketsa kurva berikut pada daerah asalnya. Maka kita cari dulu daerah asalnya apa ini. Oke, yang C. Kita punya Y sama dengan X per X kuadrat min 9. Daerah asalnya apa? Kapan X ini mempunyai nilai, Y ini mempunyai nilai. Atau di X sama dengan berapa, Y-nya tidak punya nilai. Untuk kasus ini, kalau penyebutnya nol, maka kan kita tidak ada bentuk pembagian oleh nol ya. Tidak ada pembagian oleh nol. Maka di sini daerah asalnya adalah kita cari X kuadrat min 9 ini tidak boleh nol. Artinya apa? Nah, ini kan kita faktorkan menjadi X min 3, X plus 3 tidak boleh nol. Oh, berarti nanti kita dapatkan X-nya tidak boleh 3 dan X-nya tidak boleh negatif 3. Jadi daerah asalnya atau domainnya itu semua bilangan real kita kurangi dengan, jadi tidak boleh 3, tidak boleh juga min 3. Nah, itu daerah asalnya. Kemudian eh kita cari dulu coba asimptotnya kira-kira ada nggak ya nih? Kita coba cari asimptotnya dulu. Asimptot apa dulu ya? Eh Datar dulu. Asimptot datar. Asimptot datar itu yang bagaimana? Yang bentuknya Y sama dengan B. B-nya apa? B-nya itu adalah nilai dari limit X menuju tak hingga. Atau B-nya itu tidak lain adalah limit X menuju min tak hingga. Jadi kalau kita tahu bahwa fungsi f, kalau X-nya menuju tak hingga, dia akan mendekati B, dia akan mendekati B, maka Y sama dengan B itu adalah asimptot datarnya ya. Y sama dengan B itu asimptot datarnya. Begitu juga kalau limit X menuju minus tak hingga fx itu sama dengan B, maka Y sama dengan B itu adalah asimptot datar. Jangan lupa, Y sama dengan B, bukan B saja ya. Kan yang diminta persamaan garis. Kalau persamaan garis itu secara umum bentuknya kan AX tambah BY sama dengan C. Kalau gambarnya mendatar berarti Y sama dengan B. Kalau gambarnya tegak berarti X sama dengan konstanta. Yang perlu diingat-ingat ini, asimptot datar, yaitu bentuknya Y sama dengan B. Di mana B-nya itu adalah nilai dari limit X menuju tak hingga atau nilai dari limit X menuju minus tak hingga. Oke, kita cari limit X menuju tak hingga. Fx. Oh, berarti limit X menuju tak hingga X
X kuadrat min 9. Bagaimana kita mencari limit X menuju tak hingga? Karena di sini bentuknya bentuk rasional, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa ini? Pangkat 2. Oh, berarti kita bagi dengan X kuadrat. Di atas pembilang dan penyebutnya, sama-sama kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga di sini kita akan dapatkan limit X menuju tak hingga itu akan sama dengan 1/X dibagi dengan 1 - 9/X kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat limit, maka kalau pembagian kita bisa cari limit yang atas dibagi dengan limit yang bawah. Pengurangan ya, berarti kan limit 1 dikurangi dengan limit 9/X kuadrat. Ingat bahwa kalau limit X menuju tak hingga dari 1/X itu nilainya 0 ya. Begitu juga dengan X menuju minus tak hingga. Maka di sini kita akan dapatkan hasilnya 0, 1 kurangi 0. 0 dibagi 1, 0. Oke, jangan lupa dicek juga barangkali X menuju minus tak hingganya berbeda. Nah, untuk kasus ini nanti bisa dihitung nilainya akan sama bernilai 0. Bernilai 0. Oke, karena kita dapatkan limit X menuju tak hingga sama dengan 0, maka kita peroleh asimtot datarnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kalau nanti X menuju tak hingga fx-nya berbeda dengan limit X menuju minus tak hingga fx-nya, berarti nanti bisa jadi ada dua asimtot datar ya. Bisa jadi ada dua asimtot datar. Oke, next. Asimtot datar, kita coba cari asimtot eh, tegaknya. Tegak, berarti bentuknya X sama dengan A. A-nya apa? A-nya itu adalah titik di mana nanti limit X menuju A dari kanan bernilai tak hingga atau min tak hingga. Atau bisa juga yang X menuju A dari kiri ya. Itu bernilai tak hingga atau min tak hingga. Oke, asimtot tegak itu ya biasanya adalah nanti kalau kita cari limit ada pembagi oleh nol kalau kita substitusikan bentuknya ya. Bentuknya itu ada pembagi oleh nol. Maka di sini kemungkinan eh, penyebutnya akan bernilai nol ketika X-nya 3 atau X-nya min 3 ya. Jadi penyebut akan nol ketika X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 3. Oke, kita cek. Limit X menuju 3 dari kanan. X per X kuadrat min 9. X per X kuadrat min 9. Kalau kita substitusikan, dia akan menjadi bentuknya apa ini? 0, 3 dibagi dengan 0 ya. 0. Kalau X-nya menuju 3 dari kanan, berarti kan 3 lebih dikit nih. Sekitar 3,1 katakan. Yang dekat dengan 3, 3,1. Dikuadratkan. Pastikan eh, lebih dari 9 ya. Lebih dari 9. Oh, berarti nanti dia itu menuju 0 dari bilangan positif. Dari bilangan positif ya. Positif bagi positif. Oh, berarti nanti hasilnya pasti positif. Karena dia menuju 0 penyebutnya. Kalau pembaginya itu menuju 0, maka kan nanti hasilnya akan semakin besar ya. Oke, berarti nanti ini hasilnya tak hingga. Kalau limit X menuju 3 dari kiri bagaimana? Hasilnya apa ini? Dari kiri. Sama ya, ini nanti 0, 0, 3 dari kiri. Kurang dari 3.
Kurang dari 3 dikuadratkan pasti kurang dari 9. Kurang dari 9 berarti ini nanti nolnya menuju nol dari bilangan negatif ya. Menuju nol dari bilangan negatif. Positif bagi negatif. Oh, berarti nanti dia mendekati akan menuju min tak hingga ya. Menuju min tak hingga. Oke, berarti X sama dengan 3 ini asimtot tegak ya. Kemudian kita cari yang limit X menuju negatif 3 dari kanan. Dari kanan. Kalau kita substitusikan, ini kan mendapatkan hasilnya min 3 dibagi dengan nol. Negatif 3 dari kanan. Berarti kita katakan negatif 2, sekian. Negatif 2, sekian kalau kita kuadratkan pasti kurang dari 9. Pasti kurang dari 9. Kurang dari 9 dikurangi 9. Oh, berarti nanti bilangannya bilang negatif. Maka X kuadrat min 9 ini menuju 0 dari kiri. Dari bilangan negatif. Negatif bagi negatif jadi positif. Oh, berarti nanti hasilnya tak hingga nih. Limit X menuju negatif 3 dari eh, kiri. Hasilnya apa? Sama ya, kalau kita substitusikan ini kan jadinya negatif 3 per nol. Nah, pertanyaannya nolnya itu menuju dari positif atau negatif. Dari bilangan positif atau negatif. Negatif 3 dari kiri. Berarti kan negatif 3, sekian. Kalau kita kuadratkan pasti lebih dari 9. Lebih dari 9 dikurangi 9 pasti positif. Oh, ini menuju nol dari bilangan positif yang X kuadrat min 9-nya. Maka negatif bagi positif kita akan dapatkan hasilnya negatif. Menuju negatif tak hingga. Baik, kita sudah dapatkan asimtot limit ya. Kemudian kita pakai turunan pertama. Coba kita coba cari turunan pertamanya. Turunan pertama. Turunan pertama dari kita punya fx-nya itu sama dengan x per x kuadrat min 9 ya. Pakai aturan U per V ya. Berarti f aksennya U. U aksen berarti kan 1 kali V X kuadrat min 9 dikurangi dengan U-nya X kali V aksen. Dibagi dengan X kuadrat min 9 dikuadratkan. Kita dapatkan, kita dapatkan ini X kuadrat min 9 dikurangi dengan 2X kuadrat. Yang bawah coba kita faktorkan. X kuadrat min 9 kan X min 3, X plus 3 ya. Dipangkatkan 2. Oh, berarti ini pangkat 2, pangkat 2. Ini min X kuadrat min 9 per X min 3 dikuadratkan. X plus 3 dikuadratkan.
Ini bisa kita tulis menjadi min X kuadrat plus 9 ya. Pembuat nol penyebut itu di yang bawah itu nol ketika X-nya 3 atau X-nya min 3. Pembuat nol pembilang itu yang atas ya. Biar jadi nol, bisa nggak nih? X kuadrat itu kan pasti nol atau positif ya. Ditambah 9, oh berarti nggak mungkin nol. Jadi pembuat nolnya yang pembilang itu tidak ada. Oke, sekarang kita coba buat garis bilangan turunan pertama ya. Garis bilangan turunan pertama. Pembuat nolnya cuma negatif 3 dan 3. Ingat, negatif 3 dan 3 ini tidak berada pada daerah asalnya. Sehingga kita ini bukan titik singular ya. Jadi min 3 dan 3 ini bukan titik singular. Kenapa? Karena dia bukan berada pada daerah asalnya. Walaupun F aksennya tidak ada di min 3 dan di X sama dengan 3, dua titik ini bukan titik singular sebab dia bukan berada pada titik asal ya, daerah asal ya. Nah, oke, kita coba cari tandanya. Tanda dari kalau kita oke, perhatikan dulu. X min 3-nya dipangkatkan 2. Oh, berarti nanti saya kasih tanda garis 2 yang mengartikan kiri dan kanan nanti tandanya akan sama ya. Kalau kita substitusikan 0, berarti nanti atas itu negatif, bawah itu negatif 3 kuadrat positif, 3 dikuadratkan positif. Negatif bagi positif, negatif. Ini berarti negatif, negatif, negatif ya. Oke, berarti semuanya negatif nih. Kita dapatkan F aksennya dikurang dari negatif 3 negatif. Di antara negatif 3 sampai 3 itu juga negatif. Lebih dari 3 negatif. Di monoton. Kalau kita abaikan perhitungan ini, kita punya garis bilangan seperti ini. Kita bisa simpulkan bahwa F monoton turun pada minta hingga sampai min 3, kemudian pada min 3 sampai 3, dan pada 3 sampai hingga. Jadi di masing-masing interval ini, dia monoton turun. Dia tidak pernah monoton naik ya. Tidak pernah monoton naik. Titik singularnya tidak ada. Titik stasionernya juga tidak ada. Kenapa? Karena pembilangnya itu tidak mungkin nol. Jadi nilai F aksen X ini tidak mungkin nol. Karena yang atas ini nggak mungkin nol. Pembilangnya nggak mungkin nol ya. Oke, itu turunan pertama. Kemudian kita coba cari turunan kedua. Turunan kedua. Kita punya F aksen X sama dengan apa tadi? Eh, negatif X kuadrat min 9 dibagi dengan
X kuadrat min 9 dikuadratkan. Pakai aturan pembagian. U aksen F double aksen X sama dengan U aksen. Negatif X kuadrat kurangi 9 diturunkan berarti negatif 2X kali V. X kuadrat min 9 dikuadratkan. Dikurangi dengan U V aksen. V aksen. Yang bawah diturunkan. X kuadrat min 9 dipangkatkan 2. Oke, bentuknya kompleks. Berarti kita nanti bisa, misalkan X kuadrat min 9-nya itu sebagai U ya. Jadi ini X kuadrat min 9-nya itu sebagai U. Kita turunkan terhadap U. Jadinya apa? Jadinya 2 U pangkatnya pangkat 1 kali, jangan lupa, U aksen kali 2 dibagi dengan X kuadrat min 9 pangkatnya pangkat 4 ya. Jadi pangkat 2 dipangkatkan lagi jadi pangkat 4. Oke, ini kita akan dapatkan negatif 2X kali X kuadrat min 9. X kuadrat min 9. Saya coba jabarkan. Dikurangi dengan, oke, mungkin negatifnya kita coba kalikan dengan negatif X kuadrat. Negatif 9 ini jadi plus. X kuadrat plus 9 kali 4X kali X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat min 9 pangkatnya pangkat 4 ya. Ini saya tulis jadi X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 pangkat 3. Mau kita sederhanakan. Karena yang atas itu penjumlahan dan kedua-duanya mengandung X kuadrat min 9. Nanti kita bisa lakukan distributif. Kemudian kita sederhanakan dengan yang bawah. Atau kita bisa menggunakan sifat itu. Langsung aja ini kita sederhanakan ya. Kita bagi. Jadi atas dan bawah kedua-duanya kita bagi dengan X kuadrat min 9. Maka yang kita dapatkan sisanya adalah hasilnya adalah X kuadrat min 9 pangkat 3 untuk penyebutnya. Pembilangnya apa? Coba kita kalikan. Min 2X kali X kuadrat. Jadi min 2X pangkat 3 tambah 18X ditambah 4X pangkat 3 ditambah 36X. Jadinya oke 2X pangkat 3 ditambah dengan 54X per X kuadrat min 9 pangkat 3. Nah, ini sama dengan yang atas pembilangnya kita bisa distributifkan, kita keluarkan 2X. Maka 2X pangkat 3 dibagi dengan 2X kita dapatkan X kuadrat. Sedangkan 54X kita bagi dengan 2X. Jadinya 27 ya. Oke. Ini tadi X kuadrat min 9 kan faktornya X min 3. X plus 3 dipangkatkan 3. Oh berarti ini pangkat 3 pangkat 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan pembuat 0. Bilang dulu. Yang atas akan 0 jika 2X-nya 0. Berarti jika X-nya 0 ya. X kuadrat tambah 7 ini nggak mungkin 0. X kuadrat tambah 7 nggak mungkin 0. Argumennya sama seperti tadi. X kuadrat itu tidak mungkin negatif. Karena suatu bilangan yang tidak mungkin negatif, kita tambahkan dengan 27, itu kan tidak mungkin hasilnya 0 ya. Kalau sesuatu ditambah 27 biar 0 kan berarti sesuatunya tuh harus negatif 27. Padahal X kuadrat itu tidak mungkin negatif. Sehingga nanti
pembuat nol pembilang itu hanya dipenuhi ketika dua X-nya sama dengan nol atau X-nya sama dengan nol. Sedangkan pembuat nol penyebut itu sama seperti tadi, X-nya 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita buat garis bilangan turunan kedua. Kita buat titiknya ada negatif 3, 0, 3. Kita lihat pangkat dari faktor-faktornya. Ini kan pangkatnya pangkat ganjil. Oke, berarti nanti saja garis satu yang menandakan kiri dan kanannya nanti tandanya berbeda. Kita bisa uji titik, misalkan kita ambil X-nya 4 ke F double aksen ya, turunan keduanya. Nanti tandanya apa ini? 2 kali 4, 8. Positif ya. Positif kali positif. Oke, ini nanti positif ya. Positif. X sama dengan 4 tuh berarti daerah yang kanan. Ini positif, negatif, positif, negatif. Nah, kalau disajikan garis bilangan seperti ini, atau kita punya info turunan kedua, tanda dari masing-masing daerah sudah diberikan, seperti garis bilangan ini, maka kita bisa simpulkan kecekungan, cekung ke atas pada yang tandanya positif, pada min 3 sampai 0 dan pada 3 sampai tak hingga. Sedangkan cekung ke bawah pada yang negatif, minta hingga sampai negatif 3 dan pada 0 sampai 3 ya. Jadi kalau kecekungan itu menggunakan turunan kedua. Kecekungan menggunakan turunan kedua. Nah, kalau ditanya titik belok ada nggak nih? Titik belok. Titik belok itu adalah titik di domain daerah asal yang dimana nanti ada perbedaan kecekungan. Di sini hanya ada X sama dengan 0 ya. X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3 itu bukan titik belok karena dia bukan berada pada titik domain ya. Tidak berada pada daerah asalnya. Oke, tadi kita belum mencari titik potong sumbu ya. Coba kita cari titik potong sumbu. Titik potong sumbunya, eh, sumbu X dulu, disubstitusi Y-nya 0. 0 sama dengan X per X kuadrat min 9. Oh, kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Jadi titiknya sumbu X itu 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, titik potong sumbu Y-nya. Oh, berarti nanti substitusikan X-nya 0 ya. Y sama dengan 0 per 0 kuadrat min 9 ya, hasilnya 0. Kita dapatkan titiknya sama 0,0. Oke, sekarang coba kita sketsa ya. Dari informasi tadi, sekarang kita coba sketsa. Nah, di ujian nggak mungkin sepanjang ini sih. Paling akan diberikan informasi seperti garis bilangan ini.
Jadi mungkin kita punya info tanda dari turunan pertama dan turunan kedua. Oke, tadi dia mau melalui 0,0 ya. Memotong sumbu X-nya di 0,0. Kita punya info melalui 0,0. Kemudian turunan pertama titiknya min 3 sama 3 ya. Negatif 3 sama 3. Turunan pertama nah ini tanggian negatif, negatif, negatif. Yang menunjukkan monoton turun yang pada tanda negatif. Sedangkan turunan keduanya apa ini? Negatif, positif, negatif, positif. Kecekungannya ya. Positif itu cekung ke, jadi turunan pertama ini kemonotonan, turunan kedua ini itu ke cekungan. Turunan pertama. Oke, tadi asimtotnya juga ada ya. Asimtot datarnya Y, asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Berarti sumbu X. Asimtot tegaknya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Ini jadi asimtot tegak X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Oke. Nah, biasanya di soal yang soal ujian ya, soal ujian kan nggak mungkin sepanjang tadi. Mungkin akan diberikan informasi seperti ini. Jadi turunan pertamanya tandanya di masing-masing interval diberikan, turunan kedua juga. Kemudian asimtot tadi info bahwa limit X menuju tak hingga fx itu sama dengan 0, limit X menuju tak min tak hingga fx itu juga sama dengan 0. Nah, berarti kita simpulkan ini asimtot datar Y sama dengan 0. Sedangkan kalau diberikan informasi bahwa limit X menuju 3 dari kanan, fx tadi nilainya dari kanan positif ya. Positif tak hingga limit X menuju 3 dari kiri itu juga hasilnya min tak hingga. Oh, berarti informasinya X sama dengan 3 asimtot tegak. Kemudian tadi juga kita punya informasi bahwa limit X menuju min 3 dari kanan, min 3 dari kanan ini hasilnya tak hingga limit X menuju 3 dari kiri, min 3 dari kiri, hasilnya min tak hingga. Oh, berarti kesimpulannya X sama dengan min 3 asimtot tegak ya. Kita gambar dulu asimtotnya. Saya pakai warna biru dan putus-putus itu menunjukkan dia asimtot. Kemudian sumbu X, Y sama dengan 0. Baik, kemudian coba kita sketsa. Kalau X-nya eh, kurang dari min 3, dia turun cekung ke bawah. Turun cekung ke bawah.
Sedangkan X-nya menuju negatif 3, nanti gambarnya menuju 0. Oke, berarti nanti sketsanya gini. Limit X menuju minta hingga itu hasilnya 0. Jadi semakin ke kiri, sketsanya akan semakin berhimpitan dengan sumbu sumbu X. Monoton turun, cekung ke bawah. Min 3 sampai 0, min 3 sampai 0, dia turun, cekung ke atas. Diturun, cekung ke atas. Nah, tapi dia melalui 0,0 ya. Melalui 0,0 ini titik belok. Terus berubah cekungnya. Jadi cekung ke bawah. Kemudian yang lebih dari 3, sebelah kanannya 3, cekung ke bawah, cekung ke atas, turun. Cekung ke atas, turun. Semakin X-nya ke sebelah kanan, dia akan semakin mendekati sumbu X. Nah, ini sketsanya. Ingat bahwa kemonotonan itu dicari dari turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya negatif, berarti dia monoton turun. Sedangkan turunan pertamanya positif, berarti dia monoton naik. Sedangkan kalau ditanya kecekungan, maka kita lihat turunan ke keduanya. Interval yang tandanya positif, berarti itu adalah interval di mana kurvanya cekung ke atas. Sedangkan interval yang negatif, turunan keduanya, maka interval itu sebagai interval di mana kurvanya itu cekung ke bawah. Oke, itu kita lanjut. Masih mensketsa grafik. Jadi kita punya info F memiliki kontinu pada 1 sampai 5. Oke, kita coba sketsa garis bilangannya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. F1 sama dengan 3. Artinya apa? Melalui 1,3 ya. Kemudian F5 sama dengan 3. Oh, berarti melalui 5,3. F2 sama dengan 0. Oh, maka dia melalui 2,0. F3 sama dengan 1. Artinya apa? Dia melalui 3,1. Jadi X-nya 3, nilai Y-nya 1. F4 sama dengan 2. Oh, berarti artinya eh, dia melalui 4,2. F aksen 2 sama dengan 0. Oh, berarti X sama dengan 2 titik stasioner. F aksen 4 sama dengan 0 juga sama. X sama dengan 4 itu titik stasioner. Kita gambar dulu titiknya ya. 1,3, 1,3, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3. Oke, informasi turunan pertama. Turunan pertama. Ini garis bilangan turunan pertama ya. Pada 2 sampai 4, 1,
2 sampai 4 tandanya positif. Ini positif, positif. 4 sampai 5 juga positif. 1 sampai 2 negatif. Turunan kedua, 3 sampai 4 negatif. 1 sampai 2 positif. 4 dan 5 sampai 5 positif. Oke, ini 1 sampai 3 ya, biar lebih lengkap. Ingat, turunan pertama ini sebagai kemonotonan. Sedangkan turunan kedua itu kecekungan. 1 sampai 2 turun, cekung ke atas. Negatif. Turunan pertamanya kan negatif turun, plus turunan keduanya plus cekung ke atas. Ia turun, cekung ke atas. Kemudian 2 3 naik, cekung ke atas. Nah, seperti ini ya. Di X sama dengan 2 titik stasioner. Oh, berarti nanti garis singgungnya mendatar. Kemudian 3 sampai 4 dia naik, tapi cekungnya ke bawah. Begini. 4 sampai 5 naik, tapi dia cekungnya ke atas. Nah, sketsanya seperti ini. Kalau ditanya kapan dia monoton naik, ya kalian ambil aja interval-interval yang positif ini ya. Jadi 2 sampai 4, 4 sampai 5. Nah, kalau dari gambar ini boleh langsung eh, monoton naik pada 2 sampai 4. 2 sampai 5 ya. Monoton turun pada yang turun dari 1 sampai 2. Sedangkan kecekungannya cekung ke atas pada yang daerah tandanya positif turunan keduanya. 1 sampai 3 dan 4 sampai 5. Sedangkan cekung ke bawah itu 3 sampai 4. Apakah ada pertanyaan, Hilda? Eh, cukup, Pak. Oke, kemudian yang nomor 12. Sketsalah grafik fungsi G dengan informasi berikut. Tentukan titik maksimum lokal, titik minimum lokal. Oke, F memiliki turunan kedua. F memiliki turunan kedua. Kalau dia punya turunan, pasti dia continue ya. Oke, dengan kata lain ini F continue pada minta hingga sampai hingga. Oke, dari informasi yang kedua. Oke, berarti dia melalui yang pertama, min 3, min 3 per 2,0, kemudian 0,1, kemudian 2,5 per 2, sama 3,4 dan 5,0. Informasi yang ketiga itu mengartikan bahwa titik
stasionernya di X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ya. Oke, kita coba gambar. Min 1, min 2, 1, 2, 3. Garis bilangannya F aksen X minta hingga sampai 0 itu tandanya apa nih? Positif. 0 sampai 3 juga positif. 3 ke kanan negatif. Turunan kedua 0 sampai 2, 0 sampai 2 itu dia apa nih? Positif. Kurang dari 0 negatif. Dan lebih dari 2 itu negatif ya. Kita gambar dulu titik yang dilalui. -3/2. Oh, berarti -1,5 ya. Kemudian 0,1. 0,1. 2,2,5. 3,4. Oh, sampai titik 5 ya. 5,0. Titik stasionernya nanti di X-nya 0. Ini stasioner. Sama yang 3 ya. Kurang dari 0. Naik, cekung ke atas. Udah kita gambar aja. Naik. Cekungnya cekung ke bawah. Maaf. Naik, cekung ke bawah. Kemudian jadi naik cekung ke atas. Jadi di X sama dengan 0 titik stasioner ya. Gradient-nya 0. Garis singgungnya 0. Kemudian 2 sampai 3 masih cekung ke atas. Pencet. Duh, bilang. Oke, kita coba tulis lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Kurang dari nol itu negatif. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Melalui nol, 0,1, 2,2 setengah, kemudian 3,4, 5,0. Kurang dari nol itu cekung ke bawah, naik. Naik cekung ke bawah. Titik stasionernya di X sama dengan nol ya. Kemudian naik cekung ke atas. Di X sama dengan 2 ada perubahan kecekungan. Berubah dia jadi cekung ke bawah. Terus turun cekung ke bawah. Nah, ini sketsanya. Nah, kalau ditanya monoton naik, F monoton naik pada interval. Kalau kita lihat dia selalu naik pada kurang dari 3 ya. Minta hingga sampai 3. F monoton turun pada 3 sampai hingga. Kemudian kecekungannya F cekung ke atas pada yang 0 sampai 2, F cekung ke bawah pada minta hingga sampai 0 dan 2 sampai hingga ya. Oke, itu nomor 12. Nomor 13, nah ini sebenarnya sama aja ya. Kita punya turunan pertamanya. Turunan pertamanya. Dia akan 0 di X-nya 0 sama X-nya 3 ya. Yang kurang dari 0, F aksennya di bawah sumbu. Berarti nanti kan nilai F aksennya negatif. Nilai F aksennya bertanda negatif. 0 sampai 3 dia positif. 3 lebih besar dari 3 juga positif. Kita gambar. Kurang dari 0 dia turun. Jadi dia turun melalui P. Kemudian dia naik melalui Q. Naik lagi melalui Q. Melalui R. R-nya titik stasioner ya. Terus naik lagi. Seperti itu. Kalau kita cuma melihat turunan pertama. Turunan pertama berarti kemonotonan. Kalau F aksesnya negatif berarti dia monoton turun. Gambarnya turun. Kalau tandanya positif berarti dia monoton naik. Oke, itu mensketsa grafik ya. Kemudian nomor eh, 15.
Seorang peternak ingin memagari padang gembala yang terletak di tepi sungai. Oke, kita coba gambar dulu, sketsakan dulu. Kita punya sungai. Ini sungai. Padang gembala ini harus berbentuk persegi panjang dan mempunyai luas 20.000 meter persegi untuk menyediakan rumput yang cukup bagi domba-domba piaraannya. Jadi bentuknya dia segi panjang ya. Jika daerah sepanjang sungai tidak perlu dipagari, jadi sungainya yang tidak perlu dipagari, dipagarnya cuma yang samping-samping ini. Berapa ukuran padang gembala tersebut agar kawat pagar dipergunakan paling kecil? Oke, kita misalkan ini X ya. Yang panjangnya ini Y. Kita punya luasnya itu kan X kali Y. Luasnya itu apa? 20.000. Oke, 20.000. X kali Y. Oh, maka kita dapatkan Y-nya itu tidak lain adalah 20.000 X. Panjang kawat, panjang kawatnya apa? Tidak lain adalah 2X tambah Y. Sehingga nilainya Y-nya kita substitusikan 2X ditambah dengan 20.000 X. Atau 2X ditambah dengan 20.000 X pangkat minus 1 ya. Nah ini sebagai fungsinya. Yang diminta apa? Paling kecil. Jadi tujuannya adalah meminimumkan fx sama dengan 2x ditambah dengan 20.000 x pangkat min 1 dengan syarat syarat x-nya itu positif ya. Oke, mau minimumkan berarti kita cari titik ekstrimnya dengan karena intervalnya ini interval terbuka, maka kita cari titik stasionernya ya. Kita turunkan jadinya 2 ditambah dengan dikurangi dengan 20.000 X pangkat minus 2. Oh, kebanyakan nolnya. F aksen X sama dengan nol berarti 2 dikurangi dengan 20.000 X kuadrat sama dengan nol. X pangkat min 2 ya. Kedua sama dengan 20.000 per X kuadrat. Kita dapatkan X kuadrat kali 2 sama dengan 20.000. X kuadratnya adalah 10.000. Oh, berarti nanti X-nya itu akar dari 10.000. 100 ya. Kita coba uji. Kalau X-nya 100, ini nanti dia positif negatif. Oke, berarti minimum ya. Jadi ukuran pagar agar panjang kawat paling kecil yaitu X-nya sama dengan 100. Y-nya sama dengan apa?
Y-nya berarti 20.000 bagi 100. Y-nya 200. Jadi ukurannya itu ya. Soal cerita selalu kalian modelkan dulu. Setelah dimodelkan, cari titik ekstrim, substitusi ke apa namanya? Substitusikan ke fungsinya, fungsi awal ya. Oke, yang nomor 18. Titik A terletak pada sumbu X positif. Kita coba sketsa. Titik A itu berada pada sumbu X positif. Ini A. Kemudian titik B itu berada pada sumbu Y positif. Garis AB selalu melalui 3,3. Tentukan panjang minimum segmen AB. Oke, garis AB itu kan pasti melalui 3,3 ya. Gambarnya itu pasti turun. Kita punya di sini M-nya pasti negatif. Kalau kita punya gradiennya M, maka garis AB itu pasti mempunyai persamaan Y dikurangi 3 sama dengan M X dikurangi 3 ya. Y min 3 sama dengan MX min 3M. Titik A itu kan titik potong sumbu sumbu X ya. Jadi kita substitusikan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, itu kan 0 min 3 sama dengan MX min 3M. MX sama dengan 3M dikurangi 3. Maka X-nya tidak lain adalah 3M dikurangi 3 dibagi M. Sedangkan B, titik potong sumbu Y. Ah, kayaknya susah nih kalau kita menggunakan M. Oke, kita misalkan saja eh, hanya ini diketahui ya. Fungsinya agak susah. Kita coba coba ke fungsi yang mungkin lebih sederhana. Misal, koordinat A itu adalah X, 0. Agar garisnya itu memotong di sumbu Y positif, maka nanti X-nya itu pasti lebih besar dari 3 ya. Kalau X-nya kurang dari 3 nanti memotongnya di bawah sumbu.
memotongnya di sumbu Y negatif. Oke, kalau A-nya adalah X, nol, maka kita punya persamaan garis singgungnya, persamaan garis AB-nya, Y min Y satunya nol sama dengan Y min Y satu, Y duanya pakai titik ini ya, 3 min nol sama dengan, oke, biar variabelnya ini aja, A aja ya, X min A, 3 min A. Kita dapatkan Y sama dengan 3 kali X min A per 3 min A. A-nya harus lebih besar dari 3. Oke. Titik potong sumbu Y-nya, itu kan kita substitusikan X-nya 0 ya. X sama dengan min 3A per 3 min A. Tentukan panjang minimum segmen AB. Segmen AB itu tidak lain adalah, atau kita cari aja AB kuadrat ya. AB kuadrat itu tidak lain adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, tinggal kita minimumkan. Jadi yang diminta adalah minimumkan, fungsinya adalah dalam bentuk A ya. FA sama dengan A kuadrat ditambah dengan eh, 9A kuadrat dibagi dengan 3 min A dikuadratkan. Caranya gimana? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Cari titik stasionernya, kemudian uji apakah dia titik maksimum lokal atau minimum lokal ya. Biasanya eh, untuk kasus-kasus soal cerita seperti ini ya, biasanya itu jawabannya kalau dia titik maksimum lokal, itu akan menjadi maksimum globalnya. Biasanya seperti itu. Prinsipnya kalau soal cerita silakan dibuat sketsa dulu, tentukan eh, peubah-peubahnya, kasih pemisalan mana yang menjadi variabelnya, terus nyatakan fungsinya, cari apakah dia mau dimaksimumkan atau minimumkan. Oke, kemudian kalau teorema nilai rataan, secara grafik, tentukan semua nilai C yang memenuhi kesimpulan ke teorema nilai rata. Teorema nilai rataan untuk turunan itu menyatakan bahwa kita punya ada F aksen C sehingga nanti FB min FA per B min A. Ada C sehingga dia berlaku ini. Artinya apa? Kita punya garis singgungnya
kita punya titik yang di mana garis singgungnya itu sejajar dengan garis AB ya. Mana yang di titik, kalau di sini kasusnya di X sama dengan satu ya. Nah ini C-nya. C sama dengan satu. Kalau yang B itu kan garis AB-nya dari titik min satu sampai 2, dari titik min 1,2 ke titik 3,0 ya. Garis yang hitam ini. Mana yang sejajar? Nah ini. C-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 2. Secara grafik seperti itu ya. Jadi kalian cari titik di mana nanti kemiringannya adalah sama dengan garis AB. Garis AB itu apa? Garis ujung-ujung intervalnya ini. Nih, jadi A-nya itu adalah min satu, B-nya 3 ya. Nah, ini sama aja. Kita cari dulu F aksen X-nya. Itu yang A. F aksen X-nya adalah 2X min 1. Oke, kita coba cari. Akan dicari C pada interval min 1 sampai 3. Sehingga nanti berlaku F aksen C sama dengan F3 kurangi F min 1 dibagi dengan 3 dikurangi min 1. FB min FA per B min A. Oke, FC. F aksen C. Oh, berarti nanti X-nya ganti C aja ya. 2C min 1 sama dengan F3. Kita cari dulu. 3 kuadrat min 3 tambah 1 dikurangi dengan min 1. Min 1 kuadrat dibagi dengan 3 tambah 1. 2C dikurangi 1 sama dengan berapa ini? 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 tambah 1, 7 ya. Dikurangi min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadinya 1. 1 tambah 1, 3 ya. 4. Oh, berarti 2C min 1 sama dengan 4 per 4, 1. 2C sama dengan 2. C-nya sama dengan 1. Apakah 1 dalam interval? Ya. Jadi kita dapatkan C-nya 1. Tentukan apakah terima nilai rata-rata untuk berlaku. Berlaku ya ini. Kenapa alasannya? Karena F itu continue di intervalnya min 1 sampai 3 dan F mempunyai turunan ya. Turunan di min 1 sampai 3 interval terbuka ya, min 1 sampai 3, maka berlaku terima nilai rataan untuk turunan. Karena berlaku, maka kita akan bisa cari C, sehingga nanti F aksen C itu tidak lain sama dengan F3 dikurangi dengan F min 1 dibagi dengan 3 dikurangi min 1. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, presensinya sekalian aja, Hilda. Presensinya ini silakan di-scan.
Sudah saya scan, Pak. Oke, langsung aja di submit daripada nanti lupa. Oke, kalau cukup, eh, mungkin untuk tutorial hari ini kita akhiri. Semoga nanti Ilda bisa dapat hasil UTS yang bagus ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan Zoom ya. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak.